Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat? Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Amerika. Oke. Anggota kelompok kita yang pertama saya sendiri yaitu Daino Graha. Yang kedua itu ada Alirjardi Febrian Febriana. Yang ketiga itu ada Anissa Fitria. Yang keempat itu ada Alia Muazzah. Yang kelima itu ada Alma Nafisa Zahra. Yang keenam itu ada Anija Lestari. Nah, untuk mempersingkat waktu, baik, marilah kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Nah, untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, disimak ya sahabat-sahabat semua. Oke, baik. Ini penjelasan yang pertama ya sahabat-sahabat semuanya, yaitu tentang kondisi demografi dan potensi income Amerika. Oke, apa itu yang dimaksud kondisi demografi? Nah, di sini kita akan bahas kondisi demografi yang ada di Amerika tersebut ya. Nah, di sini negara Amerika dikatakan sebagai negara yang berpendudukan nomor 3 di dunia sebagai apa? Sebagai banyaknya penduduk sekitar berapa? 275 juta jiwa. Nah, terdiri dari berapa? 50 negara bagian. Luas daerahnya berapa? 9,4 juta ya, kilometer ya. Nah, dan mempunyai variasi yang beragam yang terlihat ya dari keadaan flora dan faunanya. Udah jelas ya bahwa di Amerika ini sangat banyak ya flora dan faunanya ya. Ya, hampir sama dengan Indonesia tapi berbagai jenis banyak binatang itu banyak ya, tumbuhan dan sebagainya. Itu paling banyak di Amerika ya. Nah, terus apalagi? Keturunan dari penduduk Amerika ini berasal dari keturunan imigran Eropa. Misalnya dari negara mana? Seperti Jerman, Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Italia. Nah, sepertiga dari penduduknya ini adalah orang Asia Amerika yang mendiami pesisir barat. Sementara penduduk aslinya disebut sebagai penduduk Amerika atau Indian ya. Sedangkan penduduk dari Eskimo sangat sedikit ya. Nah, agama dari Amerika terdiri dari Kristen, Protestan, Katolik, Yudaisme, Islam, Buddha, agnostik, ateis, Hindu, dan universalis unitarian ya. Itu adalah salah satu atau beberapa dari agama-agama yang ada di Amerika. Nah, perlu diketahui ya bahwa Amerika ini sangatlah negara yang paling terdepan lah dari segi pertahanan, bahkan dari segi pendidikan pun sama gitu. Mereka tidak mau ketinggalan, bahkan perekonomian mereka pun sangat luar biasa gitu kan, bisa seimbang walaupun cara kasarnya dari daya saing politik dan sebagainya, yang penting kesejahteraan masyarakat di mereka itu lebih baik gitu dibandingkan memikirkan negara-negara lain. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Tapi bagusnya Amerika ini sangat luar biasa ya. Cerdas-cerdas gitu kan. Bahkan dari segi guru-gurunya gitu. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan dari profesi guru di Amerika. Ya, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu profesi guru di Amerika. Pada prinsipnya, guru yang ingin mengajar di Amerika harus menguasai bidang mata pelajaran yang diajarkan beserta metode pembelajarannya. Untuk menjadi seorang guru, maka harus mempunyai izin yang disebut lisensi. Lisensi ini dikeluarkan oleh Teaching Standard dan dikenal sebagai NBPTS. Adanya izin dari NBPTS, maka sudah bisa disebut sebagai guru profesional. Namun, lisensi ini hanya berlaku selama 5 tahun. Setelah habis, maka guru diwajibkan untuk mengambil pelajaran di perguruan tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Seandainya program profesi guru ini diterapkan di Indonesia, mungkin banyak guru yang menghasilkan siswa berkualitas. Karena dengan jenjang waktu 5 tahun, guru akan diuji kembali apakah ia pantas menjadi guru atau tidak. Ibaratnya, jika ingin menjadi guru di Amerika, mungkin semacam SIM yang ada di Indonesia. Jika SIM-nya habis, maka kita akan tertilang. Guru di Amerika yang baru diangkat diberi bimbingan berupa mentoring dari guru-guru senior yang berkualitas tinggi tanpa dipungut biaya.
Dasar penggajian adalah masa kerja dan tidak ada pangkat seperti di Indonesia. Jika guru mempunyai vak pilihan yang ternyata tidak ada peminatnya, maka ia harus pindah ke sekolah lain dengan bantuan kepala sekolah dan administrator kabupaten. Prinsip yang dipakai adalah tidak ada penggajian bagi yang tidak bekerja. NBPTS adalah organisasi non-partisan, independen, dan nirlaba. Misalnya adalah untuk menciptakan standar tinggi agar guru tahu dan dapat mengajar, mengembangkan, dan membawa anak didik dalam meningkatkan belajar di sekolah. Standar yang ditentukan ada 5, yaitu guru harus komitmen kepada siswa dan pembelajarannya. Guru tahu materi yang diajarkan dan tahu cara mengajarkannya. Guru bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan pembelajaran siswa. Guru berpikir secara sistematik mengenai praktek dan belajar dari pengalamannya. Dan yang terakhir, guru adalah anggota masyarakat yang sedang belajar. Standar tersebut dikembangkan oleh sebuah panitia dan yang setelah bekerja dan berdiskusi mencapai kesepakatan tentang apa saja yang harus diketahui dan dikerjakan oleh guru di bidang vak mata pelajarannya. Berdasarkan paparan tersebut, ternyata guru di Amerika tidak akan mendapat gaji jika tidak bekerja. Seandainya guru yang tidak mengajar tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak ada peminat mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa, guru berhak pindah sekolah sampai ia mengajar di sekolah yang lain yang ada siswanya dan minat terhadap pelajaran tersebut. Baru ia diberi gaji oleh pemerintah Amerika Serikat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anizal Sari akan menyampaikan materi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Amerika. Pemilihan presiden Amerika dipilih oleh rakyat melalui Dewan Pemilih dengan masa jabatan 4 tahun dan terbatas sampai 2 kali masa jabatan. Tugas lainnya adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh Kongres, sementara kekuasaan lainnya adalah merekomendasikan perundang-undangan kepala Kongres dan juga lain-lain. Nah, sementara sistem pendidikannya terjadi secara desentralisasi. Oleh karena itu, negara ini dalam sistem pendidikannya memiliki aturan dan tanggung jawab administratif yang dikelola oleh daerah Amerika masing-masing. Sedangkan tidak adanya sistem yang tertulis untuk daerah Amerika, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian. Kurikulum nasional bagi negara Amerika tidak berlaku pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia hanya menerapkan pendidikan dalam 4 hal, yaitu memajukan demokrasi, menjamin kesamaan dalam peluang pendidikan, lalu meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat pertahanan atau ketahanan nasional. Lalu keseluruhan dari sistem pelaksanaan pendidikan di Amerika dijalankan oleh School Unified District atau USD dan biayanya dibiayai oleh PBB. Oleh karena itu, untuk mendapat pembiayaan tersebut, maka sekolah harus memenuhi standar minimum yang dapat diukur dari mutu sekolah. Untuk melihat bermutu atau tidaknya sekolah telah dilaksanakan melalui evaluasi dengan jangka waktu yang berkala. Pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah menengah pertama 2 tahun dan sekolah menengah atas 4 tahun. Hal ini tidak berbeda juga yang terjadi di sekolah Indonesia dengan akumulasi sekolah dengan lamanya 18 tahun. Karena di Amerika anak-anak diwajibkan untuk sekolah dari usia 6 sampai 7 tahun atau 6/7 tahun. Setelah anak selesai menempuh pendidikan, maka akan dapat meneruskan belajar ke universitas yang diminatinya. Anak yang kuliah pada tingkat sarjana maka akan mendapat gelar B atau A. Anak Amerika yang kuliah pada universitas negeri bisa saja mendapat gelar sarjana muda, sarjana dan doktoral dengan waktu belajar 1 sampai 3 tahun, kecuali untuk program kesehatan yaitu ingin mendapat gelar doktor umum membutuhkan waktu 4 tahun lagi. Universitas yang ada di Amerika diantaranya adalah Boston University, University
University of Chicago, dan UCLA. UCLA adalah universitas terbesar di California dan terpopuler di negara Amerika Serikat. Universitas UCLA merupakan kampus utama yang menawarkan lebih dari 300 program sarjana dan pasca sarjana. Untuk masuk di universitas ini sebagai calon mahasiswa harus mempersiapkan mulai dari kelas 9 hingga kelas 12 dengan GPA 4 pada setiap tahunnya. Nah, kelebihan pendidikan di Amerika dibanding dengan Indonesia ini, bagi siswa yang mempunyai GPA 4 hingga kelas 11, maka akan mendapat tawaran dari berbagai universitas terkemuka yang disertai beasiswa, mulai dari beasiswa kuliah sampai beasiswa penuh. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Anissa Fitriah, mengenai manajemen pendidikan Amerika. Manajemen pendidikan di Amerika dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional, federal atau pusat, dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi, meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Departemen ini dipimpin oleh seorang staf sekretaris kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintah dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Nah, di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah negara bagiannya, khususnya berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis, yaitu tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru dan pembiayaan sekolah, dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai komisioner. Sering juga disebut dengan supresidental. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh gubernur. Nah, untuk beberapa negara bagian, pimpinan bagian pendidikan ini dipilih oleh masyarakat. Sementara itu, pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah. Bahkan, banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pemimpin ataupun kepala sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan, khususnya untuk menangani kebijakan pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh negara-negara bagian memisahkan antara badan yang memberi izin pendirian perguruan tinggi, baik negeri dan swasta, dengan badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan. Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk pendidikan tinggi adalah Board of Trustees. Untuk perguruan tinggi negeri, anggota badan tersebut ditunjuk oleh gubernur negara bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta
anggota badan tersebut dipilih dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya kembalikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada mengenai tujuan pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian. Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah Departemen Pendidikan Pemerintahan Federal di Washington DC. Namun, kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap negara bagian, yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada kantor pendidikan distrik atau public school district dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin. Yang pertama yaitu untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Nah, di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan Islam di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika telah dimulai sejak zaman ekonomi penjajahan yang berorientasi pada agama. Orientasi pendidikan di Amerika tergantung dari strata sosialnya. Bagi masyarakat yang mempunyai strata sosial ke bawah, hanya bisa mendapatkan pendidikan yang namanya sekolah ibu. Sekolah ini hanya mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan agama. Sedangkan masyarakat pada strata sosial ekonomi ke atas mendapatkan pendidikan di sekolah Latin dan college. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, maupun pemimpin negara. Selain itu juga, terdapat perbedaan kebebasan pendidikan bagi anak lelaki dan perempuan. Hal ini berarti menggambarkan bahwa pendidikan di Amerika mengalami diskriminasi pada wanita pada saat itu. Diskriminasi pendidikan terhadap wanita terjadi sebelum negara Amerika merdeka. Ketika sudah merdeka pada tahun 4 Juli 1776, ternyata membawa pengaruh bagi pendidikan di Amerika sehingga melahirkan aliran yang dikenal sebagai gerakan public school dengan tidak memandang anak kulit putih baik pria maupun wanita dalam mengenyam pendidikan. Namun, sekolah public school ini mengalami pro dan kontra yang disebabkan oleh campur tangan pemerintah Amerika itu sendiri. Jika dilihat dari sejarah pendidikannya telah mencapai 3 periode, yaitu periode reformasi. Ketiga periode tersebut dikenal sebagai gerakan sekolah pertengahan abad 19, alam progresif pada awal abad 20, dan gerakan akhir yaitu fermentaso. Pertengahan abad 19, sekolah public school tersebar luas di seluruh Amerika. Akan tetapi, pendidikannya maupun fasilitasnya agak minim, sehingga membawa pengaruh bagi pendidikan public school, yaitu munculnya suatu gerakan yang dapat mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda keinginannya. Keberhasilan dari abad ini telah mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan dapat memasuki dunia kerja. Gerakan reformasi yang membawa perubahan pendidikan di Amerika yaitu gerakan fermentaso. Diawali pada tahun 1958 sampai pertengahan tahun 1970-an.
Pada masa ini terjadi reformasi di bidang pendidikan yang berciri lebih menekankan fungsi daripada tujuan pendidikan. Adanya sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi yang didirikan oleh guru semakin tumbuh, semakin berpengaruh, dan memperoleh kekuatan politik. Hal itu menyebabkan guru bersatu untuk menuntut perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial. Perjalanan karir dari sekolah public school ini mengalami kemerosotan pada awal tahun 1980-an. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan umum dan moral profesional yang rendah. Nah, sekarang sudah mengerti kan bagaimana sistem pendidikan di Amerika? Semoga kita semua mengerti dan mendapatkan tambahan wawasan dari apa yang kelompok kami sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.